Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya baca satu testimoni dari Kakak Retnowati 8987 tentang keberkahan surat Al-Waqiah. Aku juga pernah punya pengalaman pengen punya sawah, tapi duitnya nggak cukup. Tiap hari ngamalin Al-Waqiah habis subuh. Alhamdulillah aku nyari kesana kesini akhirnya dapat harga murah. Masih ada sisa duit buat balik nama sertifikat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah keberkahan kita membaca surat Al-Waqiah. Cuma saya mau berpesan, kalau membaca surat Al-Waqiah nanti akhir-akhirnya sebelum berdoa baca salawat dulu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan doa kita terijabah naik ke hadirat Allah. Soalnya kan Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya kama qala Rasul, bahwa doa itu akan berputar-putar aja antara bumi dengan langit, tidak sampai ke hadirat Allah karena tidak dibacakan sholawat. Berkahnya membaca sholawat. Terima kasih Kakak Retnowati 8987. Karena ini teringat-ingat masalah sawah. Kalau sawah berarti padi ya. Dulu saya tahun 1980-an lah. Tuh saya masih SD, orang tua pernah beli kebun. Tapi dipanggilnya sawah juga. Tapi kalau di sini sawah itu ya sawah padi yang ada airnya itu. Tapi kebun lah katakan. Jadi beli kebun itu dari duit-duit aneh. Dari mana coba duitnya diperoleh? Itu beliau setiap malam duduk di musola, baca wiridan dari habis maghrib sampai isya. Nah, baca apa tuh? Baca beliau membaca sholawat munjiat. Waktu itu belum kenal surat Al-Waqiah. Ya namanya juga ketika beliau udah datang ke kiai, ke tempat guru-guru baru diajarin. Ini baca surat Al-Waqiah kata ulama. Nah jadi beliau membaca sholawat, memohon kepada Allah, surat munjiat yang dibaca. Nah sementara paginya itu beliau jualan. Itu udah jualan dari kecil, dari masih warung cuma satu itu. Saya juga waktu itu terasa itu ikut membawain itu barang dagangannya. Dikit lama-lama jadi banyak dan punya kios sendiri dan kiosnya 4 di dalamnya juga. Nah waktu itu duitnya dari situ dikumpulin, lalu mak saya itu jualan minyak. Jadi minyak itu dibikin dari kelapa, diparut lalu digiling, dimasak lalu jadi minyak. Itu dijual minyak sebotol-botol itu, minyak kelapa waktu zaman dulunya tahun 80-an. Lalu mak saya jualan kue apa tuh? Opak, kue timpan. Di mana dimasukin ke warung-warung, saya yang nganterin pagi-pagi. Kemudian jualan batok kelapa, itu dikumpulin dari situ kan. Ya bukannya langsung bertahun-tahun. Alhamdulillah jualannya juga laku, kebeli emas dijual, kebeli kebunnya juga akhirnya jual buat apa? Buat tambahin ongkos pergi haji yang pertama kali. Pergi haji yang pertama kali luar biasa perjuangannya itu, ngumpulin duitnya bertahun-tahun. Itu berkah, namanya juga berkah. Kita nggak tahu kan dari dikit jadi banyak. Nah itulah kakak ini alhamdulillah mengamalkan surat Al-Waqiah. Saya juga dulu begitu. Cuma kalau saya punya orang tua, beliau tidak membaca surat Al-Waqiah karena namanya juga orang zaman dulu sukanya itu wiridan. Nah, kalau saya yang saya jadiin wiridan itu selain selawat surat Al-Waqiah juga. Ada banyak kisahnya itu tentang surat Al-Waqiah di awal-awal saya membuat channel YouTube ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Terima kasih kakak sudah membagi komentar di sini tentang berkah dan karomah surat Al-Waqiah yang beliau rasakan. Bisa membeli sawah. Alhamdulillah kan, yang penting kan kita duitnya kalau diperoleh dari yang halal insya Allah jadi berkah. Karena ada juga orang yang beli tapi duitnya diperoleh dengan jalan ya jalan korupsi, yang nilap kagak pernah ada itu, nggak pernah bertahan itu. Apa yang nama markup proyek. Makanya dulu ada satu kawan saya, dia kuliah fakultas ekonomi. Nah, kemudian ada satu kawan lagi fakultas teknik sipil dan saya fakultas lain. Nggak usah saya sebut. Nah, jadi beliau berkata gini, Mas, dia bilang sama saya kan, waktu itu saya masih muda, masih dipanggil Mas, kemarin aku ditanya sama dosenku, nanti kalau udah lulus kau mau lanjutan S2 atau? Dia bilang, enggak Pak, adik kamu ngapain? Aku mau jualan bakso. Dia bilang, oh ya Mas, dia bilang kan, kalau nanti sudah jadi sudah jadi pemborong itu kalau bisa jangan lah Mas. Dia bilang, kenapa Mas? Dia bilang, nanti kamu cepet kaya. Dia bilang, kenapa emang ya? Nanti
pasir kamu makan, besi kamu makan. Saya ketawa. Ada aja mas ini ya, kata saya. Nah itulah, jangan sampai kita kayak begitu. Sebab banyaknya juga kita punya, itu bakalan gak berkah. Kalau udah gak berkah bakalan habis. Nah kalau yang berkah dikit-dikit dikumpulin, sedikit-sedikit. Ada banyak banget itu dua sisi. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Apa itu? Perumpamaan itu, yang satu kanan, satu kiri. Apa itu? Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat sepanjang perjalanan hidup saya sampai sekarang. Apa itu? Orang-orang yang mencari duitnya dengan cara yang halal. Saya kadang-kadang ketawa itu ngelihat. Ini jualan kayak gini kapan dapat duitnya? Saya untung ya 3.000, maksimal 5.000. Suprit itu kan kata saya. Allah berkehendak lain, namanya yang berkah. Allah suburkan, Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Dan yang sekarang itu luar biasa. Ya, saya gak bisa ngomong apa-apa dah. Kenapa? Itu namanya warung kayunya udah jadi ruko. Jualannya yang tadinya suprit sekarang penuh. Rumahnya udah 2 tingkat. Itulah berkah dari barang yang halal. Nah sementara orang yang saya tengok ada yang ya bukannya maju, setiap malah mundur, malah terus ke belakang, nanti kejebur ke sumur. Kenapa itu? Itu yang make riba, yang make barang-barang yang riba, mundur. Ya kata saya kagak ada perubahan apa-apa nih, begini-begini aja. Nah itulah, malah jadi hancur. Itu Allah menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh, yang kita beli, yang kita dapatkan dari barang-barang yang halal, itu insya Allah berkah. Yang coba kalau nggak percaya coba dicobain, coba aja barang-barang yang riba, yang dicobain itu, coba deh dampaknya. Mendingan jangan dah. Kenapa? Karena nanti merugiin kita, nyapain, akhirnya minus nantinya. Mendingan jangan. Ya kalau nggak percaya cobain aja nanti, coba dampaknya tanggung sendiri. Kenapa? Ya nanti akan minus, nanti nggak ada lagi sama kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kakak sudah berbagi kisah sama kita. Mudah-mudahan kita selalu membaca surat Al-Waqiah sehari-hari. Karena Ibnu Mas'ud juga mengatakan ketika beliau ditawarkan, apakah aku ketika di akhir hayatnya beliau ditawarkan, apakah aku akan meninggalkan untukmu harta untuk anak-anak perempuanmu? Nggak usah katanya. Kenapa? Karena saya sudah meninggalkan kunci harta untuk anak-anak perempuan saya. Apa itu? Membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Karena Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, seperti itu kalimatnya kurang lebihnya. Ibnu Mas'ud berkisah ketika beliau ditanya oleh Khalifah Utsman bin Affan. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat. Kita membaca surat Al-Waqiah setiap hari, memohon kepada Allah untuk memudahkan jalan hidup kita, memintanya kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, jangan dipelesetin lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa sayyidil mursalin. Jika dari jauh menjunjung duli, dari dekat mengatur sembah, orang Melayu bilang. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalimatnya salah tuh. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat mengatur sembah. Kalau mohon maaf hamba diberi, jika ada kata yang salah. Nah itulah, maklumlah udah lama pantunnya itu, waktu saya masih ada di Malaysia teringat itu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.